Shalom, selamat pagi. Ya, pesan Tuhan diambil dari Mazmur 95 ayat yang ke-7 dan saya bacakan. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa di padang gurun. Ya, ini yang jadi pesan Tuhan buat kita. Jangan menutup dan mengeraskan hati, ya. Jadi artinya pesan Tuhan minggu ini adalah tentang hati lagi, ya, tentang hati. Dan bagaimana Tuhan ingatkan kita jangan sampai hati kita keras dan jangan sampai hatinya tertutup. Entah itu buat firman Tuhan, buat pesan Tuhan, buat nasihat Tuhan. Jangan sampai kita memiliki hati yang keras, ya. Nah, jadi memang hati itu sangat memegang peranan penting dalam kehidupan rohani, ya. Segala ketaatan kita dari hati juga. Terus kita keputusan, respon-respon kita semuanya berasal dari hati. Nah, jadi hati tergantung, makanya apa yang ada di hati kita, apa yang kita senantiasa isi hati kita itu sangat menentukan semua respon maupun keputusan-keputusan kita dan ketaatan kita. Nah, oleh karena itu Tuhan ingatkan jangan menutup dan mengeraskan hati, ya. Jadi memang kalau kita lihat apa yang terjadi di zamannya umat Israel pada waktu mereka keluar dari Mesir, ternyata mujizat yang mereka lihat tiap hari pun tidak membuat mereka memiliki hati yang benar. Karena sampai di titik tertentu Tuhan masih tegur mereka untuk pada hari ini sekiranya kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Nah, jadi jangan kita berpikir bahwa kalau kita udah terima mujizat kita aman, berarti kita udah oke banget gitu ya. Berapa banyak orang yang udah terima mujizat pun juga akhirnya mereka meragukan Tuhan lagi ketika mereka dihadapkan dengan sebuah persoalan yang lebih besar. Nah, jadi melalui pesan ini sebenarnya gini, jangan kita pikir kalau kita udah dengar firman Tuhan, pesan Tuhan minggu ini, terus masalah hati itu bisa seperti kayak stop kontak, ya, tombol on off. Wah, berarti udah dengar firman Tuhan 1 minggu nih, berarti kita hatinya bisa cepat lembut, bisa hatinya jadi yang tadinya tertutup jadi terbuka. Enggak juga. Nah, jadi melalui pesan ini adalah sebuah proses yang akan panjang kalau kita untuk urusan hati. Hati itu harus dibenahi, enggak sehari 2 hari. Membenahi hati itu panjang sekali. Nah, oleh karena itu melalui pesan ini jadi kita diingatkan, oh jangan-jangan selama ini kita belum sungguh-sungguh nih untuk urusan hati. Nah, kalau kita lihat bahwa kita hidup di dunia ini gak terluput dari yang namanya masalah, ya. Nah, masalah ini macam-macam, ada yang masalahnya besar, ada yang masalahnya kecil, ada yang masalahnya cuman sebentar aja selesai, ada yang masalahnya udah bertahun-tahun gak selesai. Nah, ini yang saya pikir juga gak sedikit loh jemaat Tuhan ngalamin yang namanya sebuah masalah yang udah berlama-lama ngalamin masalah ini. Tapi masalahnya gak selesai-selesai. Dari urusan anak, urusan pasangan hidup, urusan uang, urusan kesehatan. Kadang-kadang di dalam perjalanan kita sebagai orang-orang percaya, ya, dalam menghadapi pergumulan masalah itu, ini gak gampangnya gini loh. Di satu sisi kita lihat, yang kita lihat tuh semuanya ada di depan mata kita secara jasmani, kita tahu ini dia belum berubah. Sakit masih belum berubah, masih belum mengalami perubahan, belum mengalami kesembuhan. Semuanya kita lihat, kita rasa, kita lihat dengan mata. Tapi di satu sisi kita sebagai orang percaya kita mesti percaya. Nah, ini memang bukan masalah yang mudah. Kalau ada di dalam sebuah rombongan nih, misalnya kita ada di dalam gereja, ada hamba Tuhan yang selalu bersama kita, rasanya kita masih bisa masih bisa kuat gitu. Nah, kalau ketika ada di rumah, ketika kita sendiri yang sedang menghadapi masalahnya itu kadang-kadang nggak jadi mudah, sulit gitu untuk menghadapinya.
Nah makanya gak heran banyak orang yang mulai meragukan nih, bener gak sih Tuhan itu bisa tolong saya gitu ya. Nah makanya oleh karena itu, karena Tuhan tahu gitu, ada orang-orang yang saat ini sedang mengalami pergumulan yang udah berlama-lama, yang udah sebelum COVID ya. Jadi COVID itu mah cuma masalah beberapa tahun, tapi ada orang yang mengalami pergumulan tuh udah belasan tahun, udah puluhan tahun. Nah Tuhan ingatkan melalui pesan ini, apapun pergumulan kita, berapa lama pun persoalan yang sedang kita hadapi, jangan sampai kayak bangsa Israel. Jangan sampai kamu menutup dan mengeraskan hati. Jangan sampai kita udahlah nggak Tuhan-Tuhanan lagi, nggak percaya lagi sama Tuhan. Itu artinya kita udah mulai ada di tahap yang udah kita udah nggak mau lagi dengar pesan Tuhan, udah nggak mau dengar lagi apa kata Tuhan. Nah ini yang juga yang terjadi sama bangsa Israel. Kalau saya merenungkan gini loh, puluhan tahun loh mereka keluar dari tanah Mesir. Nah makanya kalau di dalam rombongan besar nggak kelihatan nih orang yang meragukan Tuhan sama yang keras hati sama yang lembut hati, nggak kelihatan, semuanya udah berjalan bersama aja. Mereka ngalamin mujizat bersama, pemeliharaan Tuhan, mereka mau makan dikasih makan, mereka mau minum dikasih minum. Puluhan tahun perjalanan yang cukup lama. Nah sampai di satu titik mereka kehausan dan waktu saat hari itu gitu. Biasanya kan kalau mereka mau minum udah tersedia, waktu mereka mau makan udah disediain, semuanya tersedia, nggak usah harus mereka berteriak-teriak. Tapi hanya satu titik di mana mereka harus ngalamin yang namanya mereka pengen minum tapi nggak ada air. Buat orang-orang yang sebenarnya udah biasa, gak minta pun ada, semuanya tersedia, segitu mudahnya tersedia. Tapi hari itu, cuman gara-gara gak ada air, mereka harus berteriak, mana? Dan mulai bersungguh-sungguh, enak kan juga di Mesir. Hanya gara-gara satu hari itu. Tuhan bilang ini orang benar-benar keras hati banget ya. Udah ngalamin banyak hal. Hanya satu kali, sehari itu aja mereka gak bisa minum. Dan mereka mulai berteriak-teriak dan mereka mulai bersungguh-sungguh. Dan Tuhan begitu marah dengan apa yang mereka lakukan. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 95 ayat yang ke-10, 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka satu bangsa yang sesat hati dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke dalam tempat perhentianku. Jadi hanya karena setelah perjalanan 40 tahun mungkin ya, ini saya gak tahu udah sampai di sini udah berapa puluh tahun. Tapi mereka yang ngalamin gak bisa minum aja mereka berteriak. Nah ini yang Tuhan ingatin sama kita. Mungkin udah puluhan tahun kita diperhadapkan dengan sebuah situasi yang sulit. Ada sakit yang belum kelihatan tanda-tanda ada kesembuhan. Belum melihat ada mujizat. Jangan sampai di satu titik ini kita berteriak-teriak dan bersungut-sungut. Dan Tuhan bilang aku muak ya. Lalu di dalam bahasa Inggrisnya, di dalam bahasa aslinya dikatakan aku jijik kata Tuhan bilang. Nah ini maksudnya keras banget nih orang itu. Udah ngalamin begitu banyak sampai hanya satu kali ini mereka seperti itu. Nah, jangan dicontoh, makanya Tuhan ingatkan apapun yang saat ini sedang jangan sampai kayak begitu. Nah kalau kita pikir gini, ya tapi saya kan gak pernah bersungut-sungut. Tapi kan saya gak pernah loh yang kayak bangsa Israel. Nah ternyata gini, bersungut-sungut itu gak selalu harus keluar. Gak usah harus bunyi. Bersungut-sungut itu di dalam hati juga bisa. Mulai meragukan Tuhan, mulai membanding-bandingkan. Percuma ikut Tuhan ternyata. Nah gak usah diomongin. Pasangan hidup kita pun mungkin, anak-anak kita, keluarga kita gak usah harus tahu. Tapi sungut-sungut yang tidak berbunyi itu Tuhan tahu. Dan orang yang bersungut-sungut hanya karena kalau dipikir-pikir gitu. Sampai hari ini mungkin nih ada orang yang sakit kanker. Udah belasan tahun, puluhan tahun sampai hari ini masih hidup. Itu kalau bukan karena Tuhan. Dan hanya karena ngerasa hari ini ada perubahan, ada yang sakit sedikit dan ada yang nggak enak di tubuh dan mana Tuhan gitu. Kan itu kayaknya nggak bukan seperti itu harusnya. Mungkin orang bilang ya wajar lah. Tapi Tuhan bilang gitu, yang seperti itu tuh nggak wajar. Tuhan nggak mau, jangan sampai kayak orang-orang
di Mesir. Jangan sampai jadi orang-orang kayak orang Israel itu. Nah kalau kita lihat di dalam Maleakhi ya, kita lihat Maleakhi 3. Karena hanya sungut-sungut dan ketika kita membanding-bandingkan itu sepertinya kita gini. Kayak orang yang selama ini lu dipelihara, selama ini lu ngalamin Tuhan, selama ini lu ngalamin mujizat, mana ya? Gak ada bekas-bekasnya. Nah kita lihat di Maleakhi 3, saya akan bacakan ayat yang ke-13. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah yang kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Orang-orang yang bukan saja mujur, orang-orang yang berbuat fasik itu. Tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah bicaramu satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Nah jadi kalau di dalam terjemahan aslinya, bicaramu kurang ajar. Itu bicara itu gak selalu harus ngomong keluar dan kedengaran sama tetangga. Bicara itu artinya gini, tindakanmu, sikapmu, cara bicaramu, gerutumu. Ya. Itu kurang ajar kata Tuhan. Waktu seberapa kurang ajarnya? Ya waktu kamu bilang ternyata sia-sia beribadah ya, geningan sakit mah tetap sakit. Percuma ya melayani Tuhan juga. Buktinya masalah gue, suami gue, istri gue belum berubah, anak-anak gue juga gak berubah. Ini sia-sia semuanya. Gak usah diomongin, dalam hati aja. Gerutu. Sikap dan sampai akhirnya dikatakan tindakanmu. Dan itu mempengaruhi adalah melayani juga biasa-biasa aja lah. Ternyata juga begini-begini aja. Nah ketika kita bersifat seperti itu sebenarnya kita lagi mengeraskan hati. Dan sebenarnya makanya urusan sikap hati itu bukan urusan gini. Sehari 2 hari kita bisa berubah. Enggak, itu urusan panjang. Jadi makanya kalau kita nggak biasakan hidup kita dipenuhi hati kita dengan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, nggak punya kebiasaan untuk merenungkan firman Tuhan, yang seperti ini bisa terjadi. Jangan kita pikir, nyantai aja. Belum pernah ya ngalami persoalan yang besar. Belum pernah ya ngalami persoalan yang udah bertahun-tahun tidak pernah selesai. Ini pikiran, perasaan, tindakannya seperti ini bisa terjadi. Kalau hati kita nggak pernah dijaga. Nah oleh karena itu pesan Tuhan ini membuat kita harus berpikir, ya gue harus mulai membereskan hati kita. Mulai membenahi hati, mulai membuat hati kita dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan dan pengenalan akan Tuhan. Jadi melalui pesan ini kita harus punya satu sikap yang berbeda. Jangan kita pikir bahwa aman, gue mah gak kayak gitu. Kita gak tahu ke depan kita ngadepin seperti apa. Orang yang kita sayang seperti apa, kita ngadepin seperti apa. Tuhan udah bilang, bicaramu kurang ajar, tindakanmu, sikapmu, gerutumu. Cara kamu bicara aja itu kurang ajar. Mulai membanding-bandingkan dan mulai bilang ternyata orang yang gak beribadah lebih enak ya hidupnya daripada kita. Dan itu ternyata Tuhan bilang itu kurang ajar. Nah kita gak pernah berpikir bahwa bangsa Israel gak pernah berpikir. 40 tahun loh, puluhan tahun di dalam perjalanan Tuhan pelihara begitu hebatnya. Hanya karena satu titik gak bisa minum lu ngomong kayak gitu. Nah tapi kalau orang yang punya hati yang memang udah dipenuhi oleh firman Tuhan, yang punya hubungan baik dengan Tuhan, gak akan pernah bisa keluar kata-kata yang seperti itu. Gak akan mungkin keluar kata-kata yang seperti itu. Nah jadi bagaimana kita melihat seseorang, nah, kemarin ada pertanyaan seorang yang hatinya, apa kemarin pertanyaannya?
Bagaimana kita bisa membedakan seseorang yang mengeraskan hati terhadap perkataan Tuhan dari mana? Ya dari yang mereka rasakan itu juga itu bisa kelihatan. Dan mulai meragukan Tuhan, mulai membandingkan orang yang tidak beribadah ternyata hidupnya jauh lebih enak. Nah jadi Tuhan bilang kemarin bagaimana buktinya seseorang ini bukan kita lagi harus ngamatin, oh si Iyo masih ini nih, bukan lagi ngomong seseorang tuh kita. Dari mana kita tahu nih? Kita mengeraskan hati untuk firman perkataan Tuhan. Ya itu tadi. Kita mulai membanding-bandingkan, kita mulai berkata kurang ajar, mulai merasa bahwa ternyata sia-sia beribadah ya, ternyata gue ibadah kok, gue melayani, anak gue mah tetap gini, anak gue mah tetap sakit, dan itu Tuhan gak suka. Kalau kita mau berpikir lagi, ke bangsa Israel puluhan tahun dipelihara Tuhan, nah bagaimana dengan kita? Tuhan aja mati buat kita, darahnya dicurahkan buat kita, sampai kita bisa diselamatkan dan masih mau ngomong sia-sia ikut Tuhan. Nah itu adalah orang-orang yang sudah mengeraskan hati. Nah beda sama Daud. Kita tahu lah kalau kita baca Mazmur, Daud bukan orang yang dalam keadaan yang selalu baik, enak terus kan. Dia pernah ada di lembah baka. Dia pernah ada di dalam kesesakan. Dia pernah ada di dalam ngadepin musuh, dihianati. Dia pernah ngalamin banyak hal yang sebenarnya dia juga hidupnya gak enak-enak banget. Tapi apa yang dia katakan, dia gak bersungut-sungut loh. Dia cuma bilang bahwa engkaulah gembalaku, engkaulah perisaiku, engkaulah gunung batu keselamatanku, kota bentengku, menara kekuatanku. Jadi dalam kesesakan dia masih bisa muji-muji Tuhan. Dia bilang Tuhan gunung batu. Jadi kadang-kadang gini, kalau kita mau bikin Mazmur sendiri ya, rasanya kata-kata istilah-istilah yang dipakai yang kita mau bikin baru aja kayaknya udah nggak ada, semuanya udah diborong sama Daud. Jadi kalau sampai hari ini kita bermasmur bagi Tuhan, kadang-kadang kita cuma ngopi kata-katanya Daud, benar nggak? Karena Daud udah semua dia pakai dah. Mungkin kalau zaman sekarang mah kita mungkin Tuhan engkau desainerku, engkau grafik desainerku, apalah gitu ya. Tapi semua kata-kata yang dia ungkapkan itu di tengah kesusahan loh, kesesakan, di tengah kekecewaan, tengah ketakutan dia cuma bilang, wah Tuhan gunung batu keselamatanku, kota bentengku, tempat persembunyianku. Semua yang dia katakan. Gak ada kata-kata yang nyeleneh yang membuat Tuhan bilang dia kurang ajar. Nah jadi kekerasan hati itu akan menunjukkan dengan apa yang muncul di dalam perbuatan kita, sikap kita, keputusan kita. Nah oleh karena itu saudara, kita udah kita dengar berhari-hari tentang ini bahwa saya juga punya pergumulan. Tapi saya tidak pernah nyalahin Tuhan. Saya berani bilang gini karena memang Tuhan tahu lah. Nah karena saya selalu bilang gini, Tuhan yang saya percaya itu pencipta langit dan bumi loh. Ini gak main-main. Allah yang Alfa dan Omega. Saya selalu bilang Tuhan kok Allah dan Alfa dan Omega. Kalau Tuhan udah mulai, Tuhan udah pilih saya. Gak mungkin saya dilempar di bumi dan suruh bergumul sendirian, gak mungkin. 2 minggu yang lalu saya sempat sampaikan ini. Allah yang saya sembah ini Allah yang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Menjadi perantara, menjadi pendoa syafaat. Nah ini saudara. Jadi makanya kan kemarin diingatkan sama Pak Gembala. Salah satunya gini, untuk supaya kita tidak punya hati yang keras, biar gimana kita harus punya rasa hormat. Harus punya rasa kagum sama Tuhan. Hormat, kagum. Itu harus menjadi satu, harus ada di dalam setiap kita. Nah, itu yang membuat Daud kata Tuhan berkenan banget sama orang ini. Bukannya orang ini gak punya masalah, bukan orang ini gak pernah buat salah, bukannya orang ini tanpa pergumulan. Tapi dia melihat Allah, itu luar biasa. Kekaguman dia akan Tuhan. Apalagi kalau kita baca di dalam satu Tawarik 29 ini.
1 Tawari 29. Nyanyian pujian Daud. Ayat yang ke-10, yang ke-11. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Lihatin, dia melihat Allah itu sedahsyat itu, dan itu makanya kalau kita pernah ingat apa yang diperkatakan sama Maria juga, dia bilang ngalamin harus hamil, harus menjalani perintah Tuhan yang dimana dia harus hamil di luar nikah, itu nggak sesuatu yang gampang. Tapi dia bisa bilang, aku ini hamba. Tuhan itu Tuhan, jadilah menurut kehendakmu. Dan bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Ini satu perkataan yang betul-betul bukan orang yang keras hati, orang yang hormat, yang sangat tahu bahwa wah nggak mungkin dah Tuhan macam-macam sama gue. Nah makanya kalau ada orang yang gini, pengen deh Tuhan bicara, Tuhan kasih tahu nih saya harus bagaimana. Siap nggak kalau Tuhan nuntun kita ke tempat yang kita nggak suka? Masih mau taat nggak? Masih mau bilang aku ini hamba? Nah ini makanya Daud itu bisa bilang engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Jadi kalau udah menganggap Tuhan sebagai kepala ke segala-galanya, Tuhan yang punya ini, Tuhan mau bilang apapun perkataan Tuhan itu dia yakin aja dah, dia percaya aja, dia terima aja lah. Nah ini yang namanya ketaatan radikal, ketaatan yang sungguh, nggak pilih-pilih. Nah oleh karena itu saudara, pergumulan itu sesuatu yang udahlah bagian kita, memang kita ikut Tuhan harus mengalami sebuah proses, dan proses itu memang ada yang berat, ada yang gak berat, tapi jangan kayak bangsa Israel yang udah ngalami banyak hal, dia lihat, dia dengar, dia rasa, dia ngalami, dia makan, dia minum. Hanya karena satu hal, dia mulai meragukan Tuhan. Nah kalau kita lihat lagi bahwa di Alkitab pun ditulis bahwa ternyata ada perempuan yang pendarahan 12 tahun loh. Tapi Tuhan kalau Tuhan mau sembuhkan. Ada orang laki-laki lumpuh di kolam Bethesda. Berapa tahun? 38 tahun. Tuhan mau sembuhkan, ya Tuhan mau sembuhkan. Oleh karena itu jangan keraskan hati kita nih. Hanya karena satu hal yang kita rasakan, kok begini. Jangan sampai kita bersungguh-sungguh sampai akhirnya kita berhenti mengalami janji Tuhan. Nah, saya kayak Paulus bilang bahwa dia dengan penuh keyakinan, gue confident banget, gue yakin banget. Tuhan yang mulai, Tuhan akan menyelesaikannya buat aku di dalam Yesus Kristus. Pasti selesai, tapi selesai cara apa kita gak tahu, Tuhan pasti selesai. Yang penting ada di dalam Tuhan. Yang penting tetap percaya dan hormat sama Tuhan. Bahwa segala perkataannya, segala tindakannya, segala apa yang terjadi sama hidup kita gak terlepas dari Tuhan. Jangan keraskan hati. Apapun pergumulan kita hari ini, tetap percaya. Amin. Kalau kita sampai hari ini kita kayak gini aja nih, semua itu karena pemeliharaan Tuhan, karena campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan, Tuhan berkati.